Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi al-faizina biridallah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Al-ayah wallahu a'lamu bi muradih wa irabih. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadis. Qala aidan, man salaka yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ila tariqil jannah. Al-hadis. Yang saya hormati DKM Mushola Al-Muhajirin, yang mudah-mudahan Allah tambah kemuliaannya. Yang saya hormati para asatid wal asatidah wal haji wal hajjah dan seluruh jamaah, para sesepuh, para tokoh masyarakat, yang mudah-mudahan Allah tambah kemuliaannya. Terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat yang disertai dengan nikmat panjang umur. Kita jadikan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan ini untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curah keharibaan Nabi kita, pendobrak kebatilan, pembawa kebenaran di seluruh alam, yaitu Habiban al-Karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa juga salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan kepada kita sebagai umatnya yang selalu menjalankan ajaran-ajarannya ataupun sunnah-sunnahnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin Allah dan qadarullah sehingga kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka yaitu menunaikan perintah Allah dan Rasulnya. Setelah sholat maghrib berjamaah kemudian dilanjutkan dengan taklim atau pengajian atau belajar, yang mudah-mudahan langkah kita dari rumahnya masing-masing dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat ganda. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kemarin kita sudah menjelaskan yaitu tentang puasa, ya, karena ini adalah kewajiban kita. Biasanya setelah puasa yaitu adalah haji, ya, beres puasa, ya, kemudian zakat, kemudian haji, ya. Paslun utawi ikilah iku pasal sawiji, yajibu wajib al hajju opo haji, opo ibadah haji, wal umratu dan lan ibadah umroh, fil umri ing dalam umur, marrotan ing sabalen, alal muslimi ing atase wong muslim, al hurri kang merdeka, al mukallafi kang balik berakal, al mustati'i kang kawasa, bima kalawan barang, yusiluhu kang numekaken, kang nepungaken, iya ma wa yarudduhu lan ngabalikanahu ma ila watnihi temeka maringe umahe siman si wong fadilan, ya, fadilan hale kang leuwih andainihi saking utangi si wong, wa maskanihi lan
umahe si wong wa kiswatihi lan anggoane si wong Allah ikoini kang layak sakarone bihi kalawan emak. Ya, biasa santri mah gitu. Ya, mau di Banten mau di Jawa pasti pakai logatnya logat Jawa. Faslun ini adalah satu pasal. Di dalam pasal ini akan menjelaskan pinuski, yaitu di dalam masalah ibadah. Ya, ibadah banyak. Ya, terutama yang wajib adalah selain sholat, puasa, zakat, kemudian yang berikutnya adalah haji. Ya, makanya di sini akan menjelaskan tentang ibadah haji. Yajibu al-haju wal umratu. Hukumnya wajib al-haju mengerjakan haji, wal umratu dan ibadah umroh, pil umuri ya, atau pil umri ya, semasa kita hidup marotan satu kali. Itu wajibnya. Ya. Kalau memang kita punya uang untuk berangkat haji, monggo ya. Gitu. Bagi yang mampu satu kali ya, itu hukumnya wajib. Ya, jadi seumur hidup itu hanya satu kali. Ya. Wal umroh pun sama, wajib. Ya, dalam seumur hidup kita hanya satu kali hukumnya wajib. Ya, itu. Ada yang pergi haji, waduh Pak Ustadz kelamaan ini. Sekarang masa tunggu berapa? 15 tahun. Ya, dia ngejar umroh. Yang penting saya pergi ke Mekah. Yang penting saya bisa melakukan ibadah umroh. Ya, monggo. Mau haji, mau umroh. Haji seumur hidupnya satu kali, umroh seumur hidup hanya satu kali wajibnya. Makanya haji disebut haji besar. Ibadah haji itu disebutnya haji besar. Kalau umroh itu adalah ibadah haji, cuman hajinya haji kecil. Ya, karena di situ masing-masing ada kewajiban. Wajib haji ada wajib umroh. Ya, mampu haji alhamdulillah. Kemudian setelah haji berapa tahun dia bisa umroh lagi. Atau umroh dulu. Ya, dikarenakan sekarang masa tunggunya lama, 15 tahun, 17 tahun, umroh dulu. Ya, ada kewajiban untuk umroh, ya, daftar tapi haji sudah, tinggal nunggu waktunya. Ya, makanya hukumnya wajib. Gitu. Ya. Seumur ya hidup sekali. Alal muslimi, bagi siapa? Alal muslimi, bagi orang muslim. Yang pertama, al hurri, orang muslimnya merdeka. Alhasil bukan abid, bukan hamba sahaya. Ya, kalau abid hamba sahaya dia biasanya ada yang menguasai. Siapa? Yaitu sayyidnya, tuannya. Maka dia harus izin dulu sama sayyidnya. Ya, itu tidak sembarangan kalau mau pergi haji atau umroh. Makanya di sini wajib ya bagi orang muslim ya yang merdeka, berarti yang bebas ya, gitu. Al mukallafi, yang sudah dewasa. Artinya udah dewasa itu sudah balik berakal. Ya, dia ada kewajiban untuk ibadah haji ataupun umroh. Kemudian yang berikutnya al mustati'i, yang mampu. Ya, mampu dari apa? Pertama, bima yusiluhu, bisa berangkat, ya, gitu. Mampu untuk berangkatnya. Ya. Kemudian wayarudduhu, mampu untuk pulangnya. Ya, mampu bisa untuk berangkatnya dan mampu bisa untuk pulangnya. Jangan sampai pergi umroh, pergi haji nggak bisa pulang, gitu. Makanya biasanya pergi sama pulangnya itu sekaligus. Ya, tidak ada udah ongkosnya cuma pergi doang, gitu kan? Ya, gitu. Nanti dia bisa-bisa nggak bisa pulang nantinya, gitu. Makanya ya satu paket, ya pergi pulang, gitu. Umroh juga sama, ya. Terkecuali mungkin kalau yang mau mukim, beda lagi ceritanya. Kalau orang tersebut mau mukim di kota Mekah atau di Madinah, gitu ya. Jadi yang mampu untuk mengerjakan bima yusiluhu, untuk berangkatnya, wa yarudduhu, untuk kembalinya, ila watnihi, sampai ke rumah. Ya. Fadilan andainihi,
bahkan melebihi andainihi dari pembayaran utangnya, ya gitu. Jadi dia punya utang, ya udah beres punya utang, kemudian bisa untuk biaya umroh atau untuk bisa biaya haji. Utang dulu yang diberesin, ya gitu. Jangan bisa umroh atau bisa haji tapi nggak bisa bayar utang, ya. Pabilan harus melebihi pembayaran utang, ya. Jadi harus dibereskan dulu, ya. Kemudian wa maskanihi, tempat tinggalnya juga sama, ya, ada tempat tinggalnya. Wa kiswatihi, kemudian pakaiannya cukup, ya. Kan karena apa? Ya, setiap orang yang haji atau umroh dia butuh biaya, gitu. Dari tempatnya, dari pakaiannya, ya. Allah ini yang layak bagi mereka, ya. Mulai dari tempatnya, pakaiannya, jangan sampai begini, ya. Pergi haji, ya, di sana terlantar karena tidak ada tempat. Jangan sampai seperti itu, ya, gitu. Karena butuh tempat. Atau dia pulang dari Mekah, kemudian ada tempat di rumah. Jangan sampai dia nggak punya, ya. Mau pergi umroh atau umpamanya pergi haji habis-habisan, ya, sawah dijual, rumah dijual. Bisa emang umroh, bisa pergi haji. Pas begitu pulang bingung. Mau diam di mana? Berarti dia belum mampu untuk pergi haji, gitu, ya. Makanya di sini, ya, fadilan andainihi, dia bisa untuk melebihi pembayaran utang, ya, bisa membayar untuk utangnya. Wa maskinihi, untuk tempat tinggalnya. Wa kiswatihi, pakaiannya pun cukup, ya, yang layak. Kemudian wa mu'natin min alaihi, dan dia berangkat pun di rumah kan ada yang menjadi tanggungan, ya, biaya dia. Diantaranya itu adalah istri dan anak, ya. Jangan sampai tidak diberi bekal, itu pun harus, ya, gitu. Wa mu'natin min alaihi, mu'natuhu muddatan zihabihi wa iyabihi, ya. Dan biaya untuk tempat orang yang menjadi beban, ya, selama ia pergi, wa iyabihi, dan pulangnya, gitu. Jadi intinya gimana? Intinya begitu kita mau pergi haji atau umroh, ya, tempatnya sudah ada, kemudian kita tidak meninggalkan hutang dibereskan dulu baru kita pergi. Nah, kemudian yang buat di rumah sudah dipersiapkan. Jangan sampai nggak dipersiapkan. Kalau untuk haji berarti 40 hari tuh, seharinya berapa? Ya, tinggalin tuh, ya, yaitu bekal untuk yang di rumah, gitu. Atau umroh umpamanya 10 hari, ya, atau 9 hari, ada yang 12 hari, tinggalkan tuh bekal untuk yang di rumah. Seperti itu, zihabihi wa iyabihi, karena itu adalah kewajiban, ya, gitu. Jangan sampai kita melakukan kewajiban haji atau umroh tapi mengabaikan kewajiban sebagai kepala rumah tangga, kewajiban sebagai kita yang memberi nafkah, gitu. Berarti kalau begitu harus terpenuhi semuanya, terpenuhi. Haji ya udah beres semua, kemudian untuk tempatnya ada, ya, untuk pergi pulang rumah ada, kemudian untuk biaya yang ditinggalkan ada, semuanya. Seperti itu, ya. Nah, ini intinya berarti dia udah ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, gitu, ya. Cuman tadi dikarenakan sekarang kan haji itu, ya, kemarin saya ngecek, ya, di Haji Pintar daftar 2018, ada yang 2016. Pas begitu dicek di Haji Pintar ternyata, ya, untuk keberangkatan estimasinya berapa di tahun 2040, ya. Waduh, sekarang 2020, berarti berapa puluh tahun lagi itu? 20 tahun lagi. Waduh, kata saya, ini kapan berangkatnya, ya. Kemarin saya masukkan lagi 3 orang pendaftaran, ya. Untung yang didaftarkan itu adalah ayahnya yang usia sekarang 62. 65 wajib berangkat, berarti cuma tinggal nunggu 3 tahun, ya. Wajib tuh kalau udah usia 65 wajib dia berangkat,
ya diharuskan, karena kewajibannya batasnya ya yaitu adalah maksimalnya 65 tahun ya. Kemudian didaftarkan duluan orang tuanya. Sekarang udah repot, nggak bisa jalan Pak, cuma bisa jalan deket, nggak gimana nanti pergi haji ya gitu. Ibunya masih kuat dia ya, itu nggak tahu kalau nanti mah, karena kan 3 tahun lagi nih ya, di usia 65 dia harus berangkat ya. Pas begitu kita daftar di yayasan ya gitu, di Darun Nadwah Pak Haji ya, dikarenakan masih saudara, ditanya sama Pak Haji, kalau Bapak ya masih bisa jalan nggak? Justru itu Pak Haji sekarang repot. Waduh, mana 3 tahun lagi, sekarang udah repot ya gitu. Solusinya gimana Pak Haji ya, supaya Bapak tetap bisa melaksanakan haji? Wayahnya sekarang kamu anak yang pertama harus ikut ya. Untuk apa? Untuk membimbing, untuk mendorong ya, dengan roda itu ya. Nanti ibunya kan masih seger nih, ibunya mah masih bisa jalan ya, kemudian bibinya masih bisa jalan. Nah nanti kamu yang membimbing orang tua, yang mendorong orang tua ya, yang laki-laki. Wajib itu Pak Haji, wajib. Siapa yang mau mendorong nanti di sana gitu kan, kalau bukan anaknya, terkecuali kalau istrinya masih kuat. Istrinya aja udah repot ya, akhirnya kita daftarkan lagi, masukin 25 juta ke BSI ya, dia dapatlah ya struk pembayarannya, kita daftarkan ke Kemenang ya, langsung dapat ya porsi ya. Ini bisa ikut bareng bersama ayahnya ya gitu. Jadi 3 tahun lagi baru bisa berangkat bareng ya. Aturan tuh Pak, makanya kalau daftar yang tua dulu daftarin supaya anaknya bisa ikut. Kalau anaknya dulu yang didaftarin, nanti bapaknya nggak bisa ikut nih, itu aturannya ya. Jadi kalau kita mau daftar haji, ayahnya dulu yang didaftarkan, barulah anaknya ikut ya. Kalau didaftarkan anaknya dulu, nanti bapaknya tidak bisa ikut gitu. Jadi nantinya terpisah gitu. Itu aturan ya. Itu insya Allah kalau ayahnya yang paling tua didaftarkan dulu, insya Allah anaknya bisa ikut kepada ayahnya. Itu karena itu adalah aturan ya, supaya tadi bisa membimbing ya gitu, supaya bisa membimbing ayahnya. Wa arkanul haji ya, apa saja yang harus dilaksanakan di dalam masalah ibadah haji gitu ya, itu atau di dalam masalah ibadah umroh ya, itu tidak ada perbedaan yang jauh, cuma hanya di dalam wukuf saja. Kalau untuk umroh tidak ada wukuf di Arafah, itu doang ya. Yang lain mah ada. Yang pertama al-ihramu, yaitu ihram ya. Ihram itu memakai baju ihram ya, mulainya di mikot ya. Mikot bisa dari Jarona, bisa di apa tuh di Tanim, bisa ada beberapa, tergantung dari negaranya masing-masing yang dekat ya, itu perbatasan gitu ya, itu namanya mikot. Di Bir Ali bisa, kalau dari arah Madinah berarti di Bir Ali ya, mulai masuk ke kota Mekah ya. Kalau umpamanya dari Yaman atau dari mana ya, itu biasanya ada namanya mikot. Mikot itu adalah tempat untuk memakai baju ihram gitu. Nanti di situ wajib harus memakai baju ihram ya gitu. Tidak boleh memakai yang lain, cuma baju ihram doang. Celana dalam copotin ya, baju dalam, kaos dalam copotin, cuma itu doang Pak ya gitu. Ada yang pakai dari hotel, dari Madinah bisa ya, kemudian ke Bir Ali ya. Nah di Bir Ali kan seharusnya pakai ihram, dikarenakan sudah pakai dari Madinah nggak jadi masalah, karena sudah diganti bajunya ya dengan baju ihram. Itu ya, pertama ihram ya, yaitu memakai baju ihram ya, itu wajib harus dipakai. Kemudian yang keduanya adalah wawul wukuf di Arafah. Yang keduanya wukuf di Arafah. Ini untuk haji ya. Untuk haji ada yang namanya wukuf di tanah Arafah
ya, walaupun hanya sebentar, ya, gitu, ya. Yang penting wukuf di tanah Arafah. Kemudian yang ketiganya wa tawafu bil baiti, yang keduanya tawaf di Baitullah, gitu. Tawaf mengelilingi, ya, yaitu Baitullah, ya, gitu. 7 balik, ya, diniatkan tuh, ya, mulai dari ihram, ya, niatkan untuk ihram, kemudian tawaf, ya, diniatkan untuk tawafnya sambil menjalankan tawaf ihram. Kalau untuk haji wukuf di Arafah, ya. Kalau untuk umroh nggak ada wukuf karena adanya di bulan haji. Jadi kalau untuk umroh itu cuma ihram, tawaf, ya, sa'i, sofa, marwah, ya, dan mencukur rambut, ya, cuma 5, ya. Jadi kalau haji ada 5, kalau umroh hanya 4, karena wukuf itu dihilangkan karena bukan di bulan haji, karena wukuf itu hanya bagi yang melakukan ibadah haji akbar, ya. Jadi yang pertama ihram, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga yaitu tawaf di Baitullah, yang keempatnya sa'i di antara Safa dan Marwah, ya. Jalan, Pak, ya, ada berapa meter, ya, berapa ratus meter, adalah dari sini ke mana, ya, dari sini ke Asakur mah adalah kurang lebih, ya, gitu, lumayan, ya, muter balik lagi, gitu kan, ya. Jadi landai, jadi begini tuh, ya, gitu. Jadi kesini, jadi dari kesini naik, udah naik di atas, nanti turun lagi, naik lagi, tuh, ya, gitu. Kenapa? Namanya juga bukit, ya, gitu. Kalau sekarang mah enaknya gimana? Karena pakai lantainya pun, ya, yang ada apa namanya, nggak licin, ya, itu lantainya itu dari granit, ya, enak, ya, adem, nggak panas, Pak, ya, gitu. Cuman saya ngebayangin kalau dulu pergi, ya, melaksanakan haji, kalau dulu mah batu-batuan, gitu kan, ya, tapi sekarang mah enak, gitu. Untuk sa'i itu di antara Safa dan Marwah, ada bukit Safa dan Marwah. Bahkan sekarang mah ditutup, ya, dengan menggunakan kaca, ada bukitnya, jadi nggak dihabiskan, jadi diratain hanya untuk sa'inya saja, jalannya aja, tempat jalan, ya, gitu. Ada, ya, jadi Safa, ini bukit Safa, kemudian di sini bukit Marwah, gitu. Kemudian kita di situ sa'i di antara bukit Safa dan Marwah, ya, lumayan, ya, ngap-ngapan, Pak. Gitu. Makanya minta sehat, ya, minta disehatkan, gitu. Walaupun di sini doyok, ya, gitu. Banyak yang mengira di sini doyok, di sana pasti doyok, nggak kuat. Ternyata di sini, ya, gitu, kelihatannya lemot, ya, di sana itu, wah, ya, benar-benar bisa kuat dia, gitu kan. Nggak taunya yang di sini, ya, gagah, di sini kuat, di sana loyo. Ya, itulah kekuasaan Allah, Pak, ya, seperti itu, ya, gitu. Bahkan waktu kemarin saya umroh pun di bulan puasa, dikarenakan saya membimbing, saya pegang bis 1, ya, ada sekitar 50 sampai 60 orang, saya bawa 1 jamaah, ya. Dari sini mah lemot, ibu-ibu udah tua, ya, udah tua banget, ya, gitu. Ternyata alhamdulillah pas begitu tawaf dia kuat, ya. Bu, capek nggak, minum dulu? Kuat, Pak Ustadz, jalan lagi, gitu kan. Sa'i begitu lagi, ya, gitu. Udah mau jatuh, Pak, mau jatuh, ya, jatuh, paling juga saya nyuruh, kan tidak boleh batal, harus punya wudhu. Paling juga saya sudah amanat kepada tim bagian perempuan, tolong dijagain, ya, ibu ini takut jatuh karena sudah tua, ya. Pas begitu sudah selayang-soloyong, gitu, ya, ternyata dia kuat lagi. Bu Haji mau minum dulu nggak? Ada air jam-jam, tinggal minum. Takut haus atau kecapean? Enggak, Pak Ustadz, gitu kan. Mau dilanjut saja. Alhamdulillah sampai selesai itu. Kan kalau untuk sa'i itu kan untuk perempuan kan di depan,
ya ada jarak. Kemudian yang laki-laki di belakang. Jadi saya ngikutin aja dari belakang, gitu, memperhatikan ibu tersebut, ya, gitu, bari membaca sholawat ataupun talbiyah, gitu, ya. Karena tadi ada amanah dari keluarga. Pak Ustadz titip ibu saya, takut ada apa-apa, ya, saya bisa menghubungi Pak Ustadz, ya, tapi alhamdulillah, ya, sampai selesai, sampai beres, ya, dia kuat untuk melaksanakan tawaf, bisa dan kuat untuk melakukan yang namanya sa'i, gitu. Padahal lumayan itu, ya. Kita ada kecapean, ya, kita aja yang masih muda kecapean, apalagi ibu-ibu yang sudah tua, ya. Tapi dengan izin Allah diberikanlah kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, setelah sa'i kemudian mencukur. Sudah beres sa'i, ya, gitu, sudah selesai. Kemudian kita ada yang dekat Sofa Marwah, ya, ke sebelah timur sedikit, ya. Kemudian kita di situ kumpul, ya. Lalu kita melakukan yang namanya mencukur atau menggunting rambut, ya, itu menggunting rambut, ya. Jadi pertama, ya, yaitu pembimbing, ya, semuanya tuh oleh pembimbing, ya. Kemudian pembimbing kecapean, ya, diganti sama yang lainnya, ayo, ya, gitu, bergantian, yaitu mencukur atau menggunting rambut, gitu, ya. Kadangkala kalau kita masing-masing bawa gunting mah enak, Pak. Ternyata gunting di razia semuanya. Di terminal nggak boleh membawa gunting, gitu kan. Padahal mah itu dibutuhkan. Ternyata di sana itu paling juga ada yang menyewa, ya, gitu, yang menyewa, ya, gitu. Kalau umpamanya kita tahu mah harganya berapa, gitu, ya, gitu, bisa kita langsung membayar sendiri. Kadangkala di kolektif, ya, gitu, sama pembimbing, kemudian kita memberikan, dikumpulin, kemudian dikasihkan kepada yang punya gunting. Orang Arab juga, Pak, ya, gitu, orang Mekah, dia punya, ya, jadi disewakan untuk menyewa gunting itu, ya, gitu. Karena tadi, ya, banyak yang dirajia, yang umroh itu tidak boleh membawa gunting, tidak boleh membawa air, ya, gitu. Ada yang main-main, ya, ngumpet-ngumpet, ya, ada di dalam tas. Kalau gunting itu kesensor, Pak, ya. Jangankan gunting, ya, kita bawa cincin aja suruh dibuka karena kesensor, langsung berbunyi itu, ya, gitu. Jadi tidak boleh sampai ke sabuk. Sabuk kan ada depannya nih, ya, kesensor, itu harus dibuka, ya. Nah, kalau kita di Cengkareng agak mending, nggak terlalu ketat, ya. Tapi kalau di Jeddah ketat banget, ya, itu apapun yang berbentuk logam harus dibuka, gitu. Apalagi gunting, ya. Gunting mah dari Cengkareng aja sudah kena, ya. Air tidak boleh karena di pesawat itu sudah disediakan ada air, walaupun hanya sewaktu-waktu keluarnya air tersebut, gitu, ya. Kemudian wahya al-wuqufu, ya, arkanul umroh, ya. Bahkan wahya yang kelima rukun, ya, tersebut mulai dari ihram, wukuf, tawaf di Baitullah, sa'i di antara Safa dan Marwah, kemudian menggunting rambut, ya, itu al-wuqufu, ya, selain illal wukufu, selain wukuf nih berarti ihram, tawaf, ya, di Baitullah, sa'i antara Safa Marwah, dan mencukur berarti 4, ya. Arkanul umroti itu termasuk rukun umroh, ya. Jadi rukun umroh itu hanya 4, ya. Ihram, tawaf di Baitullah, sa'i di antara Safa dan Marwah, kemudian mencukur atau menggunting rambut, ya, 4. Kalau untuk haji ada 5 ditambahin dengan wukuf. Itu perbedaannya, ya. Itu makanya agak lama kalau untuk haji, apalagi melaksanakan di bulan haji, ya. Itu pada waktu sholat atau udhiyah, ya, waktu penyembelihan, disitulah, ya, sedang adanya wukuf. Walihadihil arkan furudun wa surutun labudda min mura'atiha. Bagi rukun-rukun tersebut, mau rukun umroh, ya,
yang sedang melakukan ibadah umroh, mau rukun haji bagi yang sedang melakukan ibadah haji, furudun adalah fardu, berarti wajib. Ya, di antara yang 5 tadi atau yang 4 bagi umroh tadi. Wasurutun, dan menjadi syarat-syarat, ya, syarat-syarat sahnya umroh ataupun ibadah haji. Jadi lamun haji, ya, kalau haji dia tidak ihram, tidak sah hajinya. Ya, dia tidak wukuf di Arafah, tidak sah hajinya. Atau umpamanya dia tidak wukuf di Baitullah, tidak sah hajinya. Atau umpamanya tidak sa'i di Safa Marwah, tidak sah. Ya, bahkan dia harus, ya, memberikan dam. Dam itu sebagai apa? Denda. Dikarenakan dia tidak melakukan kewajiban haji atau kewajiban umroh. Sama untuk umroh pun, apabila dia tidak ihram, tidak memakai baju ihram, atau dia tidak tawaf di Baitullah, harus memberikan dam, ya, sebagai denda, ya, gitu. Kenapa? Karena itu adalah hukumnya wajib, harus dilaksanakan, ya. Itu makanya mudah tapi berat. Ya, mudahnya bagaimana? Mudah bagi orang yang mau mengerjakan, tapi berat, ya, bagi orang yang malas. Kenapa? Karena butuh fisik, Pak. Ya, haji atau umrah itu butuh fisik. Ya, gimana nggak butuh fisik? Ihram, pakai baju ihram. Mana betah kita pakai baju doang, kemudian pakai celana apa samping ihramnya itu, ya, gitu, kayak samping gitu kan, kemudian baju begini, ya, tanpa memakai kaos, tanpa memakai yang pakai jahitan, ya, selama melakukan tawaf, selama melakukan sa'i, gitu, ya. Tapi kalau yang dia keimanannya kepada Allah karena itu adalah wajib, ya insya Allah, ya, akan dijalankan terus, gitu, ya. Apalagi sa'i umroh, kalau umroh untuk mengelilingi, ya, Ka'bah, ya, itu kita pelan-pelan, ya, sambil kita talbiyah atau baca sholawat, ya, gitu, ya. Banyak tuh, cuman suka ada yang agak kenceng jalannya, gitu kan, ya. Di situ nanti ada tanda yang namanya lampu. Apabila ada lampu hijau, kita mengangkat tangan, ya. Kalau dekat mah kita, ya, dianjurkan untuk mencium, ya, ke Hajar Aswad, ya, dikarenakan dijaga sekarang mah tidak boleh, ya, gitu. Jadi kita cukup dengan melambaikan tangan, ya, atau melambaikan tangan, gitu, ya. Nanti ada lampu, ya, di tingkat berapa itu, ya, menandakan di situ adalah menjurusnya ke yang namanya Hajar Aswad, ya, gitu. Nanti kita, ya, lambai tangan, gitu, itu, ya. Prakteknya biasanya ada di manasik, ya, sebelum kita melakukan haji ataupun umroh, biasanya manasik itu adalah tata cara untuk melakukan ibadah haji atau umroh. Wa hurima ala man arama tibun. Lantas apa saja larangan bagi yang melakukan haji atau umroh? Ya, ada larangan yang harus kita lakukan, ya, gitu. Jadi ada larangan, ya, yang tidak boleh dilakukan. Apa? Yang pertama adalah diharamkan bagi orang yang melakukan ihram, udah pakai baju ihram nih, ya, mau tawaf, mau sa'i. Pertama, tibun, hukumnya haram memakai wangi-wangian, ya. Umpama, ya, di tempat kita menginap ada wangi-wangian, minyak, gitu, ya, apa saja itu yang wangi, hukumnya haram, tidak boleh, ya, gitu. Jangan dipakai dulu, udah, ya, biarin aja itu mah, ya, selagi mau ihram, pakai baju ihram, kemudian mau tawaf atau mau sa'i, itu tidak boleh, ya. Itu yang pertama, haram hukumnya memakai wangi-wangian. Kemudian yang keduanya waduhnun, yaitu berminyak rambut, ya. Biasanya kita suka pakai minyak rambut, ya, wayahnya kalau lagi mau ihram, ya, di dalam umroh ataupun haji mah tidak boleh, hukumnya dilarang,
Ya, tidak boleh memakai minyak rambut. Ya. Kemudian apalagi waliyatin atau pakai minyak jenggot, jenggotnya diminyakin, ya, gitu. Ya wayahnya lah. Dalam keadaan kita lagi umrah atau haji mah, pada waktu kita melakukan ihram tidak boleh memakai wangi-wangian, tidak boleh memakai minyak untuk rambut ataupun untuk jenggot, ya, gitu. Terkecuali bukan pada waktu melakukan ihram, ya, gitu. Karena di situ setelah ihram itu kita kan mau tawaf dan sa'i, makanya jangan pakai itu dulu. Terus apalagi yang diharamkan bagi orang yang melaksanakan ihram, melakukan ihram, ya, lagi melaksanakan kewajiban, wa izalatu dubrin, memotong kuku tidak boleh, wasa'rin, memotong rambut tidak boleh, ya. Itu mah kan ada waktunya nanti, ya, untuk memotong rambut mah setelah sa'i, ya. Jadi pada waktu ihram kita dilarang untuk mencukur rambut walaupun hanya satu helai, ya. Kemudian apa? Wajimain, tidak boleh bersetubuh, ya, gitu. Pada waktu melakukan ihram, ya, bersetubuh gitu, mama, ya, gitu, tidak boleh. Wa muqaddimatuhu, atau permulaan jima. Permulaan jima biasanya ada, ya, merangkul, mencium, ya, gitu. Itu hukumnya tidak boleh. Hukumnya haram pada waktu pelaksanaan ihram. Terus apalagi yang diharamkan? Wa aqdun nikah, haram mengadakan akad nikah waktu pada ihram, ya, pada waktu melakukan ibadah haji atau umroh. Kalau sudah melaksanakan umroh mah terserah, ya, udah beres semua, kemudian akad nikah, monggo. Tapi pada waktu ya ibadah tersebut hukumnya tidak boleh. Karena apa? Karena bisa mengganggu nantinya, ya. Dikit lagi, wasriyadu soidin, dan haram juga memburu binatang. Di sana itu ada burung atau umpamanya kucing atau yang lain, ya, yang biasa makulin biriin, yang biasa kita makan. Di antaranya adalah burung, ya, ataupun yang lainnya yang biasa kita makan. Itu hukumnya haram pada waktu ihram memburu binatang buruan yang halal dimakan dari binatang darat. Hukumnya tidak boleh, ya, gitu. Makanya ada aturan untuk ihram dan ada aturan untuk haji yang perlu kita lakukan, yang perlu kita patuhi, ya. Apabila kita, ya, mengerjakan yang sudah dilarang tersebut, ya, nanti kita kena dam atau bisa jadi tidak sah nantinya, ya, gitu, untuk ibadah hajinya ataupun ibadah umrohnya. Makanya kalau setiap kita pergi haji ataupun umroh, kita ikuti apa kata pembimbing, jangan semaunya. Karena pembimbing itu dia sudah apa? Sudah hafal, sudah tahu, gitu, ya, gitu, tata cara untuk melakukan haji ataupun umroh, ya. Itu saja, nanti kita lanjutkan di minggu-minggu yang akan datang. Apalagi bagi laki-laki yang dilarang, ya, yang tidak diperbolehkan, nanti insya Allah kita akan bahas di minggu-minggu yang akan datang. Dikarenakan sudah masuk waktunya sholat isya, mudah-mudahan yang kita sampaikan untuk di malam hari ini ada manfaatnya untuk kita, ya, yaitu tentang ilmu ibadah haji dan ilmu, ya, ibadah umroh, ya. Itu saja, mari kita bersama-sama berdoa. Kita menadahkan kedua tangan kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan rezeki kita, bisa melakukan yang namanya ibadah umroh ataupun ibadah haji. Begitu juga kita istiqomah ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa kadhimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina sabi sayyidina Rasulillah ajma'in.
Amin amin ya Allah ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillahi hamdas syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana wa ilahana wa lakal mulku wa lakal syukru yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.